Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 tentang teknik dan penilaian instrumen non-tes. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yaitu Mbak Marina dan Mbak Anissa Damianti. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian instrumen non-tes. Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian. Penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar tidak selalu dapat diukur dengan alat tes karena banyak aspek-aspek kemampuan siswa yang susah untuk diukur secara kuantitatif dan objektif. Misalnya, aspek afektif dan psikomotorik yang mencakup sifat, sikap, kebiasaan bekerja dengan baik, bekerja sama, kerajinan, kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, nasionalisme, pengabdian, keyakinan, dan lain-lain. Itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa dan Selanjutnya yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk instrumen non-tes. Bentuk-bentuk instrumen non-tes ada 5. Yang pertama yaitu A. Observasi. Observasi yaitu metode atau cara yang dilakukan pendidik untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku peserta didik dengan melihat dan mengamati langsung individu atau kelompok tersebut. Kemudian B, yaitu wawancara. Wawancara ialah salah satu bentuk evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui suatu percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Jenis wawancara yang dapat dilakukan oleh pendidik terdapat 2 cara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Selanjutnya yang C yaitu angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam proses pembelajaran di kelas, responden yang dimaksud adalah peserta didik. Guru bertindak sebagai perumus dan pembuat angket. Selanjutnya yang D yaitu studi kasus. Studi kasus atau studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik dengan kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Indikator studi kasus ini misalnya peserta didik ada yang sangat cerdas, ada yang sangat lambat, ada yang sangat rajin, ada yang sangat nakal, atau ada yang kesulitan dalam hal belajar. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Marina. E. Daftar cek. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek ya dan tidak. Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Yang ketiga, fungsi penilaian non-tes. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, dalam penyusunan laporan pengajuan belajar siswa kepada wali murid siswa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.